Halo, saya Kansa Siti Aisyah dan hari ini saya akan menjelaskan tentang seni memahami manusia. Konsep memahami manusia sangat penting untuk dipelajari karena disiplin ilmu kita adalah membahas manusia, di mana kita harus memahami manusia secara objektif sebisa kita. Kenapa manusia berperilaku berbeda-beda, padahal stimulus yang diberikan itu sama? Ada banyak sudut pandang yang berusaha menjelaskan bagaimana manusia berperilaku. Dibutuhkan analisa mendalam, daya kritis tajam, daya pikir mendalam untuk memahami manusia. Apakah teori sudah memadai dalam upaya memahami manusia? Hal ini kita lakukan untuk memahami, membangun, serta memberdayakan manusia. Sebelum menguatkan atau memberdayakan orang lain, kita harus terlebih dahulu menjadi orang yang kuat dan orang berdaya. Manusia pada zaman ini mengalami kemerosotan moral, krisis-krisis nilai, dan krisis jiwa. Salah satu penelitian di panti jompo di Amerika menunjukkan bahwa manusia membutuhkan teman, membutuhkan bersosialisasi, dan butuh didengarkan. Dan salah satu faktor kenapa orang-orang di panti jompo itu banyak melakukan bunuh diri adalah kehampaan, kekosongan pada jiwa mereka. Hal ini dikarenakan banyak teori dalam memahami manusia yang gagal memahami manusia itu sendiri. Karena teori-teori ini hanya menjelaskan dari sisi-sisi biologis. Maka itu, paradigma lama haruslah segera diganti dengan yang baru. Apalagi yang dianggap gagal dalam memahami manusia itu sendiri. Teori haruslah dapat menjelaskan aspek realita, aspek fakta, serta fenomena secara terorganisasi. Dalam konteks di Indonesia, orang-orang yang akan melakukan pelayanan di bidang manusia ataupun orang-orang yang akan empowering people haruslah memahami manusia secara keseluruhan dan secara objektif. Namun, banyak teori yang digunakan gagal menjadi upaya memahami manusia karena hanya menggali dari segi rasionalitas saja, tidak melihat dari segi-segi yang tidak terindra. Teori ini selalu dapat diganti. Selalu ada kemungkinan untuk mengganti paradigma lama yang gagal menjadi paradigma baru yang cocok untuk memahami, menguatkan, serta memberdayakan manusia. Maka dari itu, sudah menjadi tugas akademisi atau mahasiswa untuk menemukan teori-teori yang baru, paradigma-paradigma yang baru dalam upaya memahami manusia. Teori-teori baru ini tidak hanya digali dari aspek rasionalitas, tetapi juga digali dari aspek-aspek yang lebih mendalam. Ilmu adalah hal yang dapat diamati, tetapi ilmu mengenai manusia adalah hal yang dapat dipikirkan. Seperti yang kita tahu, ilmu psikologi awalnya muncul dari teori bahwa perilaku muncul dari kesadaran atau consciousness. Tetapi muncul aliran lain yang membantah, yaitu psikoanalisis yang menyatakan bahwa perilaku dominan justru muncul dari alam bawah sadar. Lalu muncul bantahan lain yang menyatakan bahwa psikoanalisis terlalu absurd, karena berbicara tentang alam bawah sadar yang tidak dapat diobservasi, serta menyatakan bahwa manusia berperilaku jika ada stimulus dari luar. Maka muncul aliran lain, yaitu humanistik, yang juga membantah dan menyatakan bahwa manusia lebih dari sekadar itu semua, di mana manusia berperilaku untuk memenuhi aktualisasi dirinya. Tapi, hal ini juga belum menjelaskan keseluruhan hal. Oleh karena itu, selalu terbuka peluang untuk kita berpikir, menemukan paradigma baru dalam upaya memahami manusia. Cara pandang yang banyak digunakan individu di dunia ini menanyakan tentang dari mana kita berasal, bagaimana kehidupan di luar bumi, serta menanyakan hal-hal terkait kehidupan ini. Inilah yang disebut worldview. Istilah ini muncul pertama kali oleh Immanuel Kant. Cara pandang ini, worldview, penting dalam memahami manusia. Bicara tentang makna dan kebahagiaan sosial, hal ini disebut sebagai tujuan dari negara kesejahteraan. Negara pada dasarnya perlu hadir untuk menghasilkan kesejahteraan, masyarakat juga harus hadir untuk menghasilkan hal ini. Proses ini disebut sebagai keberfungsian sosial. Keberfungsian sosial adalah kemampuan individu atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menjalankan peran sosialnya, serta menyelesaikan masalah atau guncangan yang dihadapinya. Dalam memenuhi ini, ada beberapa kondisi yang harus dicapai. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, kita harus terlebih dahulu memahami manusia secara komprehensif dan lengkap. Dalam memahami manusia,
Sudah banyak perspektif yang ada, seperti system perspektif, the conflict perspective, rational choice, the social constructionist perspective, psychonomic perspective, developmental perspective, dan juga humanistic perspective. Dalam konteks di Indonesia, sangat erat dengan sistem belief atau sistem kepercayaan, di mana teori-teori sebelum ini tidak membahas belief system ini. Dalam memahami manusia di Indonesia, kita harus menggali dari sisi ini untuk memiliki pijakan yang kuat. Setelah memiliki pijakan yang kuat, maka mulai melakukan tindakan kuratif dan juga tindakan preventif. Dalam tujuan meningkatkan keberfungsian manusia dan keluarga di Indonesia, kita harus memahami diri kita terlebih dahulu. Seperti umat Islam haruslah paham kalau setelah dunia ini ada akhirat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kita melakukan pendekatan di konteks Indonesia dengan sistem belief yang mayoritas umat Islam. Dalam memahami manusia, kita harus memahami peradaban terlebih dahulu. Peradaban modern sekarang jelas berbeda dengan peradaban zaman batu. Oleh karena itu, kita harus memperbarui cara pandang kita secara terus-menerus. Dalam memahami manusia, kita harus juga menggali dari segi fitrah, manusia sebagai potensi dasar manusia. Fitrah, seperti yang dijelaskan dalam buku Fitrah di Islamic Concept of Human Nature oleh Profesor Dr. Muhammad Yasin, adalah sesuatu yang sudah terinstal untuk mengenal pencipta manusia dan melakukan hal-hal baik yang dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Sekian tentang video Seni Memahami Manusia, semoga bermanfaat. Terima kasih.